Nah, yang konyol itu mendadak si Y-nya mendadak meninggal tanpa ada sakit apapun juga. Toto si Y meninggal. Nah, yang konyol itu mendadak si Y-nya mendadak meninggal tanpa ada sakit apapun juga. Toto si Y meninggal. Nah, waktu si Y meninggal, si X ketakutan gitu. Ya, karena si X juga percaya Tuhan gitu. Ada orang yang mau percaya, lebih percaya Tuhan. Jadi si X itu khawatir, ini apa karena salah dia, karena dosa dia terhadap perusahaan, dia minta saran ke Y, kok mendadak Y-nya meninggal gitu. Akhirnya X sontak ya, minta maaf kepada perusahaan bahwa karena dia merasa salah dan merasa dosa, bahwa persoalan ini kok bukan diselesaikan dengan cara baik-baik antara perusahaan atau antar keluarga saja, tapi kok dia terbawa emosi dan mau ikutin solusi dari si Y tersebut, sampai akhirnya timbul masuk pengadilan dan bahkan sampai ke Mahkamah Agung ini. Jadi habis biaya, habis fokus, habis waktu, habis segala macam gitu. Dan yang konyol, kok si Y-nya mendadak meninggal gitu. Jadi si X punya bayangan, jangan-jangan ini semua karena hukum Tuhan gitu. Nah, kalau saya kaitkan dengan firman Tuhan gitu, apa ya? Memang waktu ada masalah perusahaan dengan X gitu, saya tidak ngambil langkah apa-apa gitu. Jadi saya tidak mengantisipasi si X itu dengan pola-pola yang konsep strategi bagaimana. Saya cuman karena dia bawa tunjuk pengacara, akhirnya perusahaan juga ada pengacara perusahaan gitu. Ya akhir independen pengacaranya, jadi akhirnya pengacara kita yang cuman merespon aja, itu juga cuma sekedar menjawab gitu apa yang dipertanyakan oleh pengacara pihak X gitu. Jadi kita memang tidak punya apa-apa. Dan prinsip saya waktu itu, biarlah Tuhan saja andalan saya, perlindungan saya. Adapun nanti putusannya apa ya terserah Tuhan itu. Saya percaya Tuhan pasti balaskan kita ya, apa yang memang seharusnya terjadi gitu. Nah, ini terjadi seperti itu. Dan yang saya kaget itu kalau saya mengacu ke ceritanya si X gitu, saya jadi terpikir, ya memang ada sih firman yang menyatakan bahwa kalau kita mengandalkan Tuhan dan perlindungannya di dalam Tuhan gitu, Tuhan bisa balaskan untuk kita itu lebih keras dari apa yang kita pikirkan. Dan kitanya malah ngeri gitu, kenapa kok sekeras itu. Nah, contoh kayak si Y meninggal, otomatis karena si X khawatir begitu, jadi saya juga ikut ke bawah mikir gitu, apa memang ini benar firman itu bekerja gitu. Saya mengandalkan Tuhan, saya berlindung di bawah Tuhan, saya tidak mau macam-macam terhadap X dan Y gitu. Kok mendadak sontak si Y itu meninggal. Jadi saya kepikir, apa memang ini balasan Tuhan sebegini keras gitu. Padahal kalau dari pemikiran saya, ya Tuhan, apa bukan itu terlalu keras gitu. Apakah kalau memang ini benar terjadi karena masalah ini gitu, ya karena Tuhan lindungi saya, Tuhan balaskan untuk saya. Apakah tidak terlalu keras pola pikir seperti itu? Nah, ini yang kita mesti hati-hati. Kadang-kadang Tuhan sering ajar kita bahwa
apabila kita ngadepin satu masalah, udahlah serahkan aja ke Tuhan gitu. Nanti Tuhan yang akan bertindak. Jadi kita tidak perlu harus ngambil langkah apa-apa. Yang penting kita terus belajar mengenal, belajar mengerti, belajar melakukan apa perintah Tuhan, dan kita belajar hidupkan roh Tuhan di dalam kita sembari berjalan saja gitu. Kondisi Y meninggal ini sebenarnya 5-10 tahun yang lalu saya juga ngalami gitu hal yang serupa, tapi ngait dengan perkara keluarga besar saya gitu, masalah orang tua saya dengan paman-pamannya gitu. Akhirnya sampai-sampai ada satu ponakan saya yang mendadak meninggal juga gara-gara masalah ini juga. Sama skema kejadiannya sama. Saya tidak membalas, saya tidak melakukan apa-apa, saya cuma mengandalkan Tuhan biar pengajar saya. Tahu meninggal juga, mendadak juga gitu. Ya kaget waktu saya melihat jenazahnya gitu di rumah duka. Saya kaget, dalam hati sontak saya bilang, Tuhan, apa memang ini kaitannya dengan firman yang ini gitu, bahwa kalau orang yang mengandalkan Tuhan dan perlindungan Tuhan itu Tuhan nanti yang akan balaskan. Tapi apa enggak kelewat keras gitu, apa enggak kelewat berat Tuhan, kok sampai kejadian begini. Saya tidak pernah loh mikir yang namanya ngebalas itu dengan seperti ini gitu loh. Jadi kita memang kalau ikut Tuhan harus lebih hati-hati gitu. Jadi bisa aja Tuhan itu bisa dia instruksi ke kita untuk memaafkan, nanti Tuhan yang menghukum, tapi hukuman Tuhan itu bisa jauh lebih balasan itu lebih ngeri daripada yang kita perkirakan. Ini kita orang yang mau belajar lebih kenal, lebih kenal, lebih belajar merenungi pengertian firman Tuhan dan belajar taat melakukan firman Tuhan. Rasanya juga harus hati-hati, jangan sampai kita dalam posisi yang terbalik gitu. Jadi misalnya ada orang lain yang lebih mengandalkan dan berlindung pada Tuhan dibanding kita malah jadi yang melakukan seperti siwai ini gitu. Nah takutnya kalau memang firman ini benar terjadi seperti ini, akhirnya dampaknya kita yang kena gitu. Jadi ini sekelumit karena baru terjadi tahun kemarin, jadi masih hangat di ingatan saya. Coba saya ceritakan ke teman-teman, siapa tahu ada gunanya. Yang jelas kita hidup dalam komunitas, dalam organisasi, dalam masyarakat gitu. Rasanya untuk sampai 100% terhindar dari konflik-konflik kayaknya nggak mungkin gitu. Jadi tetap ada gitu, akan ada konflik. Tapi kalau memang kita mengandalkan Tuhan, ya untuk hal-hal yang kita kuat atau tidak kuat, apa kita tidak lebih baik mulain semua andalkan Tuhan saja. Jangan kita pilah-pilah selama misalnya kita masih mampu, kita masih kuat, Tuhan di pinggir aja, kita hadapin aja sendiri. Tapi kalau seandainya kita udah merasa tidak kuat, sudah berarti kita baru minta mengandalkan dan perlindungan Tuhan. Kayaknya salah. Lebih baik kita merasa mampu nggak mampu, kita kuat atau nggak kuat, rasanya kita tetap lebih baik tetap firman atur apa, firman perintahkan apa, kita coba masuk ke dalam firman itu dan kita coba hidupkan roh Tuhan yang ada di dalam kita, sehingga kita bisa tahu apa sih keinginan Tuhan gitu. Kadang-kadang untuk kita lebih baik gitu, lebih benar gitu, kadang-kadang kita juga mesti ngalamin kalah, kita juga mesti ngalamin susah gitu. Kita harus ngalami kehilangan kali, bukan cuma terus-terusan menang terus gitu, harus dapat terus. Begitu teman-teman. Mudah-mudahan sharing sepintas ini juga, meskipun perkaranya begini, mungkin bisa dikonversikan dalam berbagai bentuk hubungan antara kita dengan keluarga kecil kita dengan keluarga besar kita dengan staf dan karyawan kita dengan teman-teman kita gitu. Lebih baik sepertinya kita andalkan Tuhan aja, biar nanti Tuhan yang membalaskan apa yang kita anggap nggak benar gitu. Jadi karena kita tidak tahu benar kita ini, benarnya manusia itu jelas jauh banget berbeda dengan benarnya secara kacamata Tuhan gitu. Kita tetap berpanutan kepada firman-Nya saja.
lepas kita percaya atau belum percaya akan firman itu, ya kita percaya Tuhan, kita ikutin saja sudah. Mungkin cukup begini dulu teman-teman untuk pagi ini gitu. Mudah-mudahan sharing ini bisa ada manfaat buat teman-teman, dan kalau memang ini bermanfaat, coba sharingkan ke teman-teman yang lain. Dan jika ada pertanyaan, ya kita lewat direct message aja gitu, coba untuk nelusurin lebih dalam lagi. Oke teman-teman, mungkin pagi ini saya cukupkan begini dulu. Sampai ketemu lagi, see you, bye bye.